Mariam membuka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah SD 139 Kota Jambi kepada Ibu Novia Ermina SPB kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk dapat hadir, yaitu untuk mengikuti acara atau kegiatan guru penggerak dari sekolah kita yang sedang dalam pendidikan, yaitu Ibu Nur. Alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan, dan tidak lupa pula selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini untuk mengikuti kegiatan Ibu Nur, yaitu pendidikan yang sedang berjalan dan sedang berlangsung. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita ini Bapak Ibu dapat lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Dan kepada Ibu Nur juga saya harapkan nanti setelah selesai pendidikan ini agar dapat mengimbaskan dan memberikan kepada guru-guru dan teman-teman kita yang lain untuk kemajuan sekolah kita. Nah, di sini Ibu Nur yaitu memilih tema diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, dan bicara positif ini pasti nilainya sudah tahu kita bahwa untuk yang terbaik dan yang baik untuk kemajuan sekolah kita. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengikuti acara ini dan kegiatan ini sampai selesai, dan mudah-mudahan Ibu Nur bisa memberikan contoh dan teladan yang terbaik untuk teman-teman kita semua. Dan itu saya harapkan juga kepada Ibu Nur agar nanti kalau sudah selesai agar dapat memberikan kepada teman-temannya atau mengimbaskan apa ilmu dan yang didapat, pengalaman yang diperoleh oleh Ibu Nur. Mungkin itu saja sebagai sambutan dan sedikit wejangan dari saya. Saya harapkan kepada Ibu Nur semoga lancar, sukses dan berhasil dengan nilai terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sudahi mungkin cukup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz kita Abdul Khalik SPB. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وزيادة في العزم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang maha membacakan doa. Adapun materi hari ini mengenai diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Guru Novia SPB. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu, rekan guru, bapak juga. Terima kasih
kasih atas waktunya, kesempatannya untuk hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah kegiatan salah satu kegiatan di pendidikan guru penggerak dengan modul 1.4 berupa aksi nyata, yaitu diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Di sini diseminasi mungkin ibu-ibu dan bapak mungkin masih bertanya apa itu artinya. Diseminasi adalah memberikan informasi, pemahaman tentang suatu informasi atau tentang suatu hal atau materi. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 telah mempelajari modul 1.4 ini dan ingin melakukan pengimbasan kepada ibu-ibu rekan guru di sekolah ini. Semoga bisa diterapkan bersama-sama sehingga budaya positif bisa dilaksanakan, diimplementasikan di sekolah ini dengan baik. Ya, kembali lagi budaya positif ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk murid-murid kita. Itu yang utama. Oh, Ibu Dana. Ya. Sebelum dimulai, sepertinya tadi dari pagi Bapak Ibu sudah pernah dengan kegiatan di dalam kelas, bertemu dengan anak-anak dengan berbagai macam tingkah laku. Iya, lalu sekarang sebelum dimulai dengan kegiatan ini, yuk kita rileks sebentar. Tolong Bapak Ibu berhadapan. Iya, Ibu Sari boleh dengan Ibu Rita. Iya. Ibu Ica dengan Ibu Rita dan Pak Oli dengan Ibu Dana. Iya, boleh. Silakan. Sekarang, yuk, tolong. Nanti ini kesannya terpaksa awalnya terpaksa. Tapi mungkin nanti membuat Bapak Ibu rileks sehingga senyumnya menjadi senyum yang sukarela. Iya. Yuk, boleh yuk berhadapan. Oke, silakan. Mungkin awalnya agak kaku, karena ya cemberut. Mungkin awalnya cemberut. Lalu silakan tarik bibirnya kiri dan kanan ke atas dikit, jangan dibuat pakai tangan ibu-ibu. Ya, boleh. Ya, silakan senyum menghadap temannya, melihat temannya dengan tersenyum. Iya, selama 30 detik saja. Iya. Ternyata muka teman kita lucu ya. Iya, sehingga ibu-ibu dan bapak bisa senyum dengan ikhlas dengan melihat kelucuan temannya. Iya, oke. Sudah Ibu cukup. Iya, senyum-senyum katanya apa pula. Oke, terima kasih sudah melaksanakannya. Sudah agak relax ya. Oke, next Ibu Dana. Yuk. Oke. Selanjutnya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Ternyata di sini wajib budaya positif kita terapkan untuk kita sebagai guru dan murid. Kita kan termasuk warga sekolah. Oke? Pembiasaan hal yang baik yang kita terapkan. Sekarang sudah kita terapkan, dari kemarin-kemarin juga sudah kita terapkan. Misal masuk ke dalam lingkungan sekolah, anak, ibu, bapak menyambut di depan, ya, ibu ya. Jadi nyambut di depan, anaknya bersalaman. Itu sudah diterapkan. Lalu setelah bel, kita berbaris di depan. Itu sudah diterapkan. Setelah berbaris kita apel, lalu kita mungkin ada membaca lagu nasional, lalu kita bersalaman kembali dengan para bapak ibu gurunya yang berhadapan di depan. Lalu anak-anak masuk ke dalam kelas. Itu suatu budaya positif.
contoh dari budaya positif. C. Mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Karena sekarang ini kan banyak anak-anak yang kurang kontrolnya dalam bertutur kata. Mungkin tutur katanya mungkin ada yang tidak baik, itu kita ingatkan terus, jangan sampai bosan bahwa itu adalah tidak baik. Sikapnya juga, perilakunya juga. Jadi semua ini budaya positif wajib untuk guru maupun murid yang ada di sekolah. Oke, udah nah, next. Oke. Konsep utama dari budaya positif ini adalah satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Oke, udah. Pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin di sini terbesit kok baru. Selama ini kita masih pakai paradigma yang lama. Kita maunya anak di dalam kelas itu ikut dengan aturan kita, supaya anak itu ikut dengan apa mau kita. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu semuanya. Sekarang tidak berlaku lagi seperti itu. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan, sehingga murid mampu untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Di sini terdiferensiasi. Apa yang terbayang di Bapak Ibu tentang diferensiasi? Mungkin di sini pembelajaran yang berdiferensiasi adalah sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kita memberi pembelajaran di kelas itu sesuai dengan kebutuhan murid, karena murid ini berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kita memberikan tugas dalam satu kelas itu tidak bisa kita anggap anak itu bisa semua, tidak bisa seperti itu sekarang. Karena kemampuan anak itu ada yang sudah mampu, ada yang setengah mampu, sedang, ada yang kurang mampu. Nah, jadi dalam memberikan pembelajaran itu harus berbeda-beda kita dalam hal memberikan tugas, lalu pemahamannya itu beda-beda. Tidak bisa kita samakan seperti dulu semuanya pukul rata, itu tidak bisa. Oke, sekarang lanjut Ibu. Ya. Yang pertama tentang disiplin positif. Saya minta kepada Ibu Rita, di dalam pikiran Ibu Rita disiplin positif itu contohnya yang bagaimana? Contoh ya? Iya. Datang sekolah tepat waktu. Oke, iya bisa. Datang ke sekolah tepat waktu. Kita menginginkan anak itu supaya apa? Murid itu supaya apa? Bisa memanage waktu yang baik, Iya. mentaati peraturan sekolah, dengan di sekolah yang 7:15 biasanya mereka bertanggung jawab untuk hadir dan disiplin dan menghargai waktu lah. Iya, intinya di situ kita bukan menuntut ya, kita menginginkan murid kita bertanggung jawab. Ya, itu sudah masuk ke disiplin, itu yang utama, bertanggung jawab. Lanjut Ibu Dana. Di sini, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu yang utama. Kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diterimanya, tentang peraturan ataukah keyakinan nanti di sekolah ataupun kelas yang sudah disepakati, mereka harus menjalankannya. Lalu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Itu sudah mencakup semuanya Bapak Ibu.
Lalu disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau kita sudah disiplin, murid kita sudah disiplin, otomatis mereka mampu mengontrol diri mereka. Kalaupun mereka nanti berbuat melanggar keyakinan nanti, kesepakatan nanti, mereka bisa mengontrol diri. Oh iya, aku tidak boleh seperti itu, aku harus seperti ini. Yang pertama kita tanamkan dulu ke anak diri kita. Lalu disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, itu yang kita harapkan, mengontrol diri. Mungkin bukan berdasarkan murid saja, kita sebagai guru juga. Ya, itu wajib itu harus kita terapkan dulu pada diri kita sendiri sebagai guru. Lalu nanti murid kita bisa mengikuti. Oke, lanjut Ibu Dana. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu ada mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah tercakup semua di dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu nilai-nilai kebajikan yang mau kita harapkan, yang harus dimiliki oleh murid-murid kita? Oke. Ya. Yang kedua, ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Apa itu, Bapak Ibu, mungkin oleh Ibu Dana? Apa yang terbersih dalam pikiran Ibu Dana tentang motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia lebih kepada dalam dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan bersih. Oke, dari diri sendiri ya. Itu menurut Ibu Dana, motivasi perilaku manusia. Boleh next Ibu Dana kita lihat. Oke. Jadi ada dua. Motivasi perilaku manusia ini ada dua, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Lalu motivasi ekstrinsiknya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, murid kita ada peraturan nih, misal di sekolah tidak boleh datang terlambat. Kalau terlambat nanti membersihkan lingkungan sekolah. Jadi murid-murid ini karena ada peraturan dengan adanya hukuman, mereka jadinya, aku harus datang tepat waktu, tidak boleh telat. Pokoknya jam 7 aku harus ada di sekolah. Ternyata motivasinya perilaku si murid tadi apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke anak-anak, ini contohnya. Kerjakan ini, kalau yang mendapatkan 100 nanti ibu kasih bintang. Kalau udah banyak bintangnya nanti dapat nilai yang besar nanti di buku penilaian ibu misal seperti itu. Oke, karena anak tadi ingin bintangnya banyak, jadi dia kerjakan tugasnya. Jadi seakan-akan dia termotivasi bukan dirinya sendiri, tetapi dari luar karena adanya imbalan atau penghargaan. Belum muncul itu motivasi intrinsiknya, masih ekstrinsik yang dari luar. Selanjutnya motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah ini yang kita harapkan dari murid kita? Nomor 1, 2, atau 3 Bapak Ibu? Bagaimana? Ibu Sari? Apa yang Ibu Sari ingin harapkan dari murid Ibu? Supaya mereka itu melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab motivasi apa yang sebaiknya yang ada dalam diri murid kita. Iya. Oke, benar. Iya, iya, betul. Jadi alangkah lebih baiknya kita tanamkan motivasi yang intrinsik ini ke murid kita. Jangan dikit-dikit, karena hukuman, kamu nak kerjain kamu dihukum ya. Oke, yang bisa dapat ini ibu kasih permen, ini ibu kasih buku misalnya. Jadi motivasi intrinsik tadi itu sebenarnya sangat-sangat merugikan bagi murid karena kan otomatis penghargaan apapun itu tidak berjangka panjang. Seandainya mereka jenjang ke SMP, berubah lagi. Selama di SD oke. Jadi pas di SMP dia terkejut, dia tidak bisa berkompetisi dengan sportif, tidak ada penghargaan keinginan dari dirinya sendiri. Bagaimana kita mengajarkan murid kita untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau aku bisa, ya aku harus bisa. Tanpa adanya hukuman, tanpa adanya penghargaan, ya aku harus bisa, harus mampu. Itulah aku dengan menghargai diri sendiri. Itu yang kita inginkan dari murid kita. Jadi alangkah lebih bagusnya motivasi intrinsik ini yang ada di murid kita. Lanjut, next Ibu Yana. Ya. Ini Bapak Ibu, penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi anak-anak nanti dia tidak ada keinginan dari hatinya, tidak ada keinginan dari dirinya, hanya dari luar karena takut dapat hukuman atau mungkin aku nanti dapat hadiah ini dari ibu. Jadi cuma itu yang ada dalam dirinya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik. Di antaranya penghargaan tidak efektif. Iya, bagi yang mampu, bagi anak yang tidak mampu, dia berkecil hati. Lalu yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Bagi anak yang tidak diberi penghargaan, ibu cuma ini sama dia, aku tidak. Ibu tuh kesannya nanti mana anak yang mungkin anak yang di bawah-bawah mungkin ibu tuh pilih kasih. Mungkin anak yang belum paham kayak kelas rendah. Ibu tuh pilih kasih, padahal ibunya mungkin intinya ingin memotivasi, tetapi yang tidak mendapatkan dia jadinya down. Iya. Silakan Pak Abrizal. Masuk Pak. Iya. Lalu yang ketiga, penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata penghargaan tadi kalau anak berusaha, dia mampu, dia bisa, tetapi karena penghargaan sebenarnya itu mematikan kreativitas dia. Karena dia ingin berkreativitas, berinovasi, berimajinasi karena adanya penghargaan, tidak berdasarkan dari dirinya, tidak. Lalu yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Itu tadi jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Itu sangat-sangat mempengaruhi murid-murid. Lalu yang kelima, penghargaan itu menghubung. Apa itu maksudnya penghargaan menghubung? Penghargaan biasanya kan diberikan pada anak yang lebih bisa, lebih mampu. Masih anak yang tidak dari itu. Iya, ibu betul, merasa minder. Jadi dia sudahlah, aku tidak mau lah, aku duluan, tapi aku juga kalah. Kayak gitu. Jadi anak itu tidak ada motivasinya untuk dia maju, untuk dia berkreativitas. Boleh kita memberikan penghargaan, boleh kita memberikan imbalan, tetapi jangan sampai itu semua yang kita berikan berdampak buruk pada murid kita. Cukup dengan
menghargainya dengan berkata-kata yang baik. Oh, oke, mantap, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Sudah cukup. Jangan hanya memberikan barang atau apapun itu. Beda ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu kalau yang lomba-lomba itu bagaimana Bu? Kan mendapatkan penghargaan, dapat hadiah? Beda. Kalau lomba kan ada tolak ukurnya. Misal lomba hafiz, ya pembacaan hafiz misalnya gitu, kayak suci Al-Quran. Kalau yang nyampe 2 juz sekian hadiahnya, yang 1 juz sekian, itu sudah ada tolak ukurnya. Itu kompetisi. Lari begitu juga lomba lari. Yang nyampe ke finish hadiahnya mungkin nanti juara 1. Yang setengah sudah langsung datang lagi bisa, itu nanti juara 2. Itu sudah ada tolak ukurnya. Itu bukan dalam pembelajaran. Di sini yang kita tekankan adalah untuk pembelajaran. Oke, lanjut next, Ibu Dana. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini ada di dalam budaya positif. Ayo, Ibu Dana, next. Tolong Ibu Bapak kita perhatikan video ini. Bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dihajar di antara dalam salah satu kebutuhannya mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan sirup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat mengumpul tumbuhan padi. Dia dapat menjadi kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau norma peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang
murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi terakhir, diakui pencapaian dan keterampilannya. Mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa maka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem. Pada guru yang telah mengingat usia kerja, seringkali mereka merasa tidak memberikan kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru tak selalu berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar dan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengerti sebelum mencoba hal-hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tidak melakukan. Bila murid berkeinginan atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang dilakukan. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru menyampaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu dan bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Itulah tadi video tentang kebutuhan dasar manusia. Tidak terlepas bahwa murid memiliki kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi di rumah. Jadi yang mencari pemenuhannya di sekolah. Tetap 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Murid-murid kita ini beragam, unik-unik, semuanya berbeda-beda. Jadi di sini kenyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Selamat yuk. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan nyalakan aja paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang mau bangun tadi. Jadi biar bisa kenyang, tetap gak punya Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga mulai waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Kesininya Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel awal saya Bu. Baik, kalau Naren juga punya alasan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm apa nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang ingin kamu lakukan, Naren? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu.
sehingga murid tersebut menjadi bertanggung jawab mandiri. Oke, 5 fungsi kontrol restitusi tadi adalah yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, 3 guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Pernyataan dan posisi kontrol sebagai pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Yang mengucapkan pernyataan itu adalah orang yang ingin membuat orang yang diajaknya berbicara supaya merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah penghukum. Ayolah, lakukan untuk ibu atau bapak, itu teman. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau, posisi kontrolnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Jadi kita mengajak murid kita untuk menyelesaikan solusi masalah yang dilakukan oleh murid kita. Kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah pernyataannya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai selanjutnya keyakinan kelas. Ini keyakinan yang dibuat oleh guru dengan murid di kelas, atau mungkin kata lainnya kesepakatan kelas, tetapi baiknya itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lalu keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Lalu yang keempat, murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis Kalau keyakinan kelas itu lebih baik daripada peraturan kelas. Oke, mungkin ada peraturan sekolah, tapi keyakinan kelas itu lebih lagi detailnya ke dalam murid. Misalnya dia harus menghargai, mandiri, tolong menolong, berbicara yang sopan. Lalu selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini ada video bagaimana kegiatan restitusi yang dilakukan oleh guru dengan anak yang melakukan kesalahan. Sudah pernah ada kesalahan? Kenapa ada di sini? Kesel pak, mau banget. Masa aku dikatain Bang Tina pak? Ya aku marah kan? Aku udah selesai di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti memang ada kesalahan. Bapak juga sama apabila ada yang mengurus bapak begitu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya mengatain mereka lah pak. Mau banget. Saya udah bisa gue pada teman lain. Oh begitu. Pasti pada melakukan seperti itu karena ada alasan tertentu kan? Iya, saya bilang saja pak. Ya saya udah bilang. Aku saya dukung Bang Tina. Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu sudah bertindak lebih gagalan hanya mempertahankan. Iya pak. Mungkin saya masih bersabar dan hanya mengucap saja. Sudah dengar sekali pak. Saya pasti bela diri loh. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba bertanya tadi. Tindakan kamu yang mentah-mentah di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Sampai pak jadi marah. Jadi
Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan janganlah bangga sama dengan aku. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi dari segitiga institusi ini dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan oleh murid kita. Tahapan yang segitiga institusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah penerapan yang telah kita lakukan di sekolah. Di sini disiplin positif, dokumentasinya berbaris apel setiap pagi, lalu ada sholat duha, lalu di situ ada mengikuti upacara bendera, lalu bersalaman, apel, lalu kita gotong royong. Semuanya adalah termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan, yaitu di dalam profil pelajar penerapan disiplin positif yaitu tentang program 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu yang kita harapkan dari semua murid-murid kita di sekolah ini. Oke, di sini penerapan posisi kontrol guru. Sini kasusnya adalah siswa datang terlambat ke sekolah. Di sini sebagai penghukum, di sini disuruhnya membersihkan rumah sekolah yang terlambat. Lalu kalau membuat rasa bersalah, kenapa terlambat? Nah, coba lihat teman-temanmu sudah belajar, itu membuat rasa bersalah. Itu bagaimana? Ya, tapi Pak. Lalu di sini kalau posisi kontrol guru sebagai teman, semangat ya nak, selalu ikuti peraturan sekolah. Ya sudah, lain kali tolong jangan diulangi lagi ya, sebagai teman. Lalu kalau sebagai pemantau kita guru, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jangan lupa besok jangan terlambat lagi. Itu benar. Nah, ini yang kita harapkan. Kita sebagai posisinya yaitu manajer. Iya, apa kamu tahu nak? Apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi manajer yang kita harapkan, yang kita harus terapkan untuk murid-murid. Iya, jangan membentak, jangan kata-katanya jangan nada tinggi gitu loh. Nah, itu tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran sebenarnya. Oke, di sini bukan baliknya ya, tetap setelah kita melakukan penerapan, kita mengharapkan refleksi dari umpan balik dari anak murid kita. Lanjut Ibu Dana. Oke, ini penerapan aksi nyata pembuatan kelas, keyakinan kelas. Di sini yang pertama melakukan surat pendapat tentang keyakinan yang disepakati. Murid diminta untuk melakukan mengutarakan pendapatnya, keyakinan apa yang mau diterapkan di kelasnya bersama guru. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya, di sini setiap murid memberikan pendapatnya di sticky note. Kemarin saya memberikan sticky note kepada murid, lalu murid menuliskan, misal jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh membuli teman, tidak boleh sombong, seperti itu. Lalu lanjut. Setelah itu, murid tadi saya perintahkan untuk menempelkan pendapatnya masing-masing di papan tulis. Ya, menempelkan sticky note yang telah ditulisnya. Lalu selanjutnya, karena sticky note yang dibuat oleh anak-anak tadi, murid-murid tadi, masih berbentuk kalimat yang negatif, menggunakan kata tidak. Harus kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misal, tidak boleh membuang sampah
buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif. Nah, itu harus diganti bersama-sama antara guru dan murid. Nah, setelah sepakat bersama-sama meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Setiap murid menandatangani ke depan bahwa keyakinan ini sudah sepakat kita harus kita gunakan dan terapkan di kelas. Lalu keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding di kelas dan sepakat untuk menerapkannya. Ya, seperti ini tidak ada keyakinan kelas 2. Oke, lanjut. Setelah dilakukannya penerapan, adanya umpan balik dari murid. Di sini kita memberikan pertanyaan kepada murid sehingga murid dapat menjawabnya. Itu menjadi umpan balik untuk penerapan yang telah kita lakukan. Selanjutnya di sini ada
pembelajaran bagi kita sendiri. Betul itu, sangat betul. Kalau melihat anak melakukan kesalahan, kita langsung mungkin langsung emosi, bukan emosi kayak mana ya, kalau marah kamu dan gimana, nada itu langsung tinggi. Kalau udah nada kita tinggi, berarti itu ibu itu lebih marah, kan seperti itu. Iya. Jadi dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah yang dilakukan oleh anak murid kita, yaitu di situ siswa dibimbing dapat mengatur atau melaksanakan disiplin positif, itu yang utama. Dengan kegiatan segitiga restitusi, kita mengharapkan dapat membimbing siswa itu melaksanakan disiplin positifnya. Lalu di sini memulihkan diri dari kesalahan sehingga siswa dapat memulihkan keadaannya. Yang melakukan kesalahan kembali lagi tidak melakukan kesalahan, kembali lagi dia ke kelompoknya, tetapi dengan perilaku yang kuat, yang memiliki perilaku yang meyakini disiplin positifnya. Jadi situ inti dari kegiatan segitiga restitusi adalah kita membantu anak murid kita untuk menemukan solusinya dengan menguatkan jati dirinya, karakternya, sehingga di saat dia kembali lagi ke kelompoknya, ke teman-temannya, dia sudah memiliki disiplin positif yang kuat. Di situ kita hanya menuntun Bapak Ibu, kita hanya bisa membimbing, maka kita harus menuntut mereka harus seperti ini, harus seperti itu, tidak bisa. Karena tetap anak-anak murid kita ini memiliki kodratnya masing-masing, dan kebutuhannya juga berbeda-beda. Lalu mereka ini anak-anak kita adalah anak-anak yang unik, yang memiliki ciri khasnya dalam hal pembelajaran, tingkah laku dan perilaku. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Luar biasa Ibu. Iya, terima kasih atas kerjasamanya, waktunya, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Ibu Dana. Baik, terima kasih atas guru untuk materinya hari ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali untuk kita para guru supaya lebih memahami bagaimana bentuk dari disiplin positif. Oke, kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq.